Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat sejahtera kapanpun dan juga dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Dea Yujihan dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan juga TV Tempo. Dan tamu saya hari ini spesial banget. Beliau adalah Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arte. Halo Pak Sang Nyoman, apa kabar? Baik-baik Mbak Jihan. Sehat ya? Sangat sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di Gedung Tempo hari ini. Gimana Pak kesannya Pak? Megah gedungnya. Wah, senang sekali. Baik, dan sebelum nanti saya akan mulai ngobrol dengan Bapak Sang Nyoman, terlebih dahulu saya akan membacakan profil singkat dari beliau, di mana Bapak Sang Nyoman Sedana Arte ini lahir pada 15 November 1972. Beliau seorang politikus Bali yang menjabat sebagai Bupati Bangli pada periode 2021-2024. Sedana Arte mengawali perjalanan karirnya dari menjadi seorang karyawan perusahaan MSA Kargo Denpasar dari tahun 1994 hingga 1996. Karirnya terus meningkat dan pada tahun 1996 Sedana Arte menjadi Direktur Asas Kargo sampai tahun 2009. Setelahnya, Sedana Arte memasuki karir politik dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. Namun hanya 1 tahun saja beliau berada di jabatan itu karena kemudian ia terpilih sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bangli selama 2 periode berturut-turut, yakni tahun 2010 sampai 2021. Kemudian bagaimanakah seorang Sedana Arte ini menyelesaikan dan melanjutkan pembangunan di Bangli? Kita akan langsung berbincang dengan beliau. Pak Sedana Arte ya, atau Pak Sang Nyoman, baiknya panggil ya, boleh, Pak Sang Nyoman boleh. Baik, nah pada saat Bapak ini dulu ditetapkan begitu ya dan dilantik menjadi seorang Bupati Bangli, kira-kira apa saja sih visi dan misi Bapak sebagai pimpinan untuk memajukan Bangli begitu yang dulu seperti apa, kemudian di bawah kepemimpinan Bapak jadi gimana nih kira-kira? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Jihan. Mungkin pertama kali saya juga ingin menyampaikan terima kasih karena beberapa waktu yang lalu kawan-kawan dari Media Tempo berkunjung ke Kabupaten Bangli. Dan pada akhirnya hari ini juga kami bisa hadir di TV Tempo dan bisa berbincang-bincang seperti ini. Mungkin sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Bangli ini adalah salah satu dari 9 kabupaten dan kota yang ada di Bali. Jadi mungkin belum banyak juga kawan-kawan di luar Pulau Bali ini mengenal bahwa ada salah satu kabupaten di Bali ini yang tidak memiliki lautan, yaitu Kabupaten Bangli. Tapi kami memiliki gunung batur dan danau batur yang sangat indah, dan kita di Kabupaten Bangli dengan luas 520 km persegi itu terdiri dari 4 kecamatan, di mana sebagian besar penduduknya adalah dari sektor agraris, yaitu pertanian dalam arti luas. Nah, dalam visi dan misi, karena Bangli ada di tengah-tengah Pulau Bali, dan kebetulan juga visi Bapak Gubernur Bali dalam hal ini adalah Nangun Satkertih Loko Bali, kita di Kabupaten Bangli sangat mendukung visi Bapak Gubernur itu. Dan itulah yang menjadi visi Kabupaten Bangli juga, yaitu Nangun Satkertih Loko Bali di Kabupaten Bangli. Yang artinya apa Pak? Yang artinya adalah membangun manusia dan alam yang ada di Bangli sesuai dengan potensi dan kearifan lokal Bangli, yang harapannya adalah bisa memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Bangli, baik itu skala dan niskala, berdasarkan dengan nilai-nilai Satkertih, yaitu nilai-nilai agama Hindu yang juga hidup dan berkembang di Bangli. Karena Bangli pada dasarnya juga adalah pusat daripada Pulau Bali. Bangli adalah juga pusat daripada penghasil air yang ada di Provinsi Bali. Dengan gunung dan danaunya, dan juga pada zaman dulu Bangli adalah merupakan pusat kerajaan Bali kuno yang sempat termasyhur dan mencapai masa kejayaan. Jadi kira-kira seperti itu. Baik. Bangli itu berarti dataran tinggi Pak, didominasi oleh dataran tinggi atau bagaimana? Betul sekali, Bangli ini didominasi dataran antara 400 sampai 1.600-an mdtl. Jadi sangat cukup dingin berarti ya Pak ya? Ada beberapa wilayahnya yang memang
sejuk dan itu menjadi fenomena yang menarik dewasa ini. Seger ya Pak ya? Sangat segar sekali udaranya. Mungkin kalau di Bali satu-satunya udara yang paling segar adalah Kabupaten Bangli. Waduh, harus banget kita datang ini ke sana berarti ya. Baik, luar biasa tadi sedikit cerita singkat dari Bangli begitu ya. Nah, kemudian soal visi yang Bapak sampaikan begitu ya, kira-kira ada langkah-langkah yang Bapak ambil untuk dapat mewujudkan visi tersebut, apa saja sih Pak sebetulnya? Mungkin seperti biasa, begitu kita dilantik, tentu kita normatifnya adalah membuat dokumen resmi yang kita sebut dengan RPJMD Kabupaten Daerah Kabupaten Bangli. Jadi semua visi misi kampanye kita menjadi dokumen resmi untuk kita lakukan pembangunan sesuai tahapan di RPJMD tersebut. Tapi di lain sisi juga bahwa seorang bupati tentu tidak mungkin akan bisa melakukan visi dan misinya itu seorang diri. Ya. Maka konsolidasi internal di organisasi adalah menjadi hal yang harus dan mutlak kita lakukan. Itulah yang saya lakukan di Kabupaten Bangli dengan menggerakkan semua perangkat dan stakeholder yang ada. Saya bangun optimisme untuk bersama-sama membangun dalam satu gerak irama yang sama dengan konsep percepatan pembangunan yang didasari dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Maka dari itu saya selalu menyampaikan ke kawan-kawan di pimpinan di Bangli itu, saya lagi membangun sebuah super team. Jadi kita tidak perlu Superman yang ada di Bangli, kita juga tidak menginginkan superhero untuk seseorang di Kabupaten Bangli itu. Jadi maju mundurnya Kabupaten Bangli adalah berkat kerjasama semua pihak, kesolidan tim di dalam melaksanakan rencana-rencana yang sudah kita sepakati dalam RPJMD tersebut. Harmonisasi begitu ya Pak ya dari Benar sekali, teman-teman perangkat daerah. Harmonisasi ke perangkat daerah, inovasi, kreativitas sesuai dengan arahan-arahan yang selalu kita dengarkan dari pimpinan-pimpinan negara ini juga. Baik, luar biasa Pak. Ini Bapak sudah 1 tahun betul Pak? Betul. Menjabat ya hingga saat ini. Apa saja sih Pak yang sudah dilakukan dan mungkin dirasakan langsung oleh masyarakat di Bangli? Pertama sekali saya melakukan pidato secara resmi di depan DPRD. Kalau selama ini memang Kabupaten Bangli ini ada kesan bahwa Kabupaten Bangli ini adalah kabupaten paling miskin di Bali. Maka dari itu saya menyampaikan kepada segenap warga Bangli, mulai saat ini kita di Kabupaten Bangli tidak boleh lagi berpikir bahwa kabupaten ini miskin. Atau kita tidak boleh berpikir miskin lagi. Karena kita memiliki hak yang sama untuk bisa maju dan bisa membangun dengan lebih cepat lagi. Di hari pertama saya menjabat, saya langsung melaunching sebuah program, yaitu program pengaduan layanan 24 jam. Yang diisi oleh dari dinas semua unsur dan juga di backup oleh dinas kesehatan dengan layanan puskesmas 24 jam. Dan sampai sekarang layanan pengaduan 24 jam ini sudah sangat efektif sekali. Ada ribuan pengaduan dari masyarakat yang bisa langsung menelpon 112 atau 119, itu sudah pasti diangkat oleh operator kita. Dan semua terekam dalam bentuk digital. Jadi sudah terukur sekali berapa lama sebuah permasalahan itu bisa diselesaikan di Kabupaten Bangli. Juga sebagai rasa untuk membuat kita optimisme, kalau kita membangun sebuah daerah, kalau saya ibaratkan kota ini adalah wajah kita, maka di tahun pertama saya juga membangun sebuah alun-alun di Kabupaten Bangli. Asik. Dan alun-alun ini, Aston Kare ini kalau menurut saya, ini alun-alun terbaik yang ada di Provinsi Bali saat ini. Luar biasa. Dan di dalamnya cukup lengkap sekali, termasuk juga ada fasilitas skatepark yang berstandar internasional dan sudah sempat dipakai oleh skateboard nasional dalam rangka seleksi atlet untuk dikirim ke Hangzhou, Cina tahun ini. Di samping juga pembangunan monumental yang lainnya berupa gedung DPR saya perbaiki juga, saya bangun baru, gedung-gedung pemerintahan yang cukup lama mangkrak juga kita perbaiki, dan juga pasar kita bangun, termasuk juga
saya melakukan pinjaman ke PT SMI kaitannya dengan pembangunan gedung rumah sakit umum daerah Kabupaten Bangli. Dan tahun ini mudah-mudahan di akhir tahun 2022 ini gedung beserta dengan isinya bisa kita selesaikan sehingga di awal tahun 2023 gedung ini sudah bisa melayani masyarakat Kabupaten Bangli di bidang kesehatan dengan lebih optimal lagi. Luar biasa, Jadi, lengkap ya Pak untuk masyarakat ya. Semuanya yang memang merupakan kebutuhan dasar masyarakat kita sangat serius konsentrasikan. Dan satu lagi, ada beberapa wilayah di Kabupaten Bangli yang memang belum teraliri oleh PDAM, kita juga sudah lakukan revitalisasi, termasuk juga pengadaan 5 pompa induk lagi dalam rangka memperbesar debit air sehingga cakupan layanan daripada PDAM di Kabupaten Bangli bisa lebih banyak lagi. Baik, jadi baik. Cukup signifikan kita melakukan gerakan di tahun pertama dan kedua ini. Mantul Pak, mantap betul. Baik, jadi tadi mulai dari Bangli 24 jam, kemudian ada alun-alun, ada gedung DPRD, gedung DPR, ada terus pasar, air, pasar, dan segala termasuk macam. rumah sakit juga. Baik, ya. Rumah sakit ya lengkap ya. Tapi Pak, dari sekian waktu yang sudah berjalan ini, cerita dong Pak pengalaman memimpin Bangli itu tantangannya apa sih? Mungkin dari karakter masyarakatnya atau bagaimana? Misalnya tadi ya ada mindset kabupaten yang Pak paling miskin ya Pak atau gimana? Itu apakah ada kesulitan untuk mengajak masyarakat lebih berkembang? Jadi karena mungkin saya ada pengalaman di wakil sebelumnya, jadi sedikit potret tentang hambatan kendala ini sudah ada di benak saya. Sehingga juga treatment untuk melakukan terobosan dan percepatan terhadap pembangunan ini juga sudah terkonsep dengan cukup lah. Maka dari itu beberapa tim saya buat, termasuk di Kabupaten Bangli, kami juga mengikut sertakan teman-teman dari tim percepatan yang terdiri dari anak-anak muda, yang memang secara keilmuan mereka mewakili akademisi, mewakili praktisi, kita ajak di dalam mereformasi internal dan juga memberikan motivasi kepada tim di Pemda Kabupaten Bangli ini. Karena kalau kita hanya melakukan yang normal-normal saja, yang normatif saja, tentu percepatan tidak akan bisa kita lakukan dengan lebih cepat lagi. Maka penting bagaimana terobosan-terobosan harus dilakukan, bagaimana kreativitas dan inovasi tidak boleh dikungkung dalam koridor, dalam tanda petik aturan. Karena pada prinsipnya menurut saya tidak ada aturan yang melarang pimpinan daerah dan OPD untuk melakukan inovasi. Yang penting adalah bagaimana semua ini bisa terukur, bisa menghasilkan dan outputnya jelas untuk kemanfaatan dan kesejahteraan bagi sebesar-besarnya untuk masyarakat Kabupaten Bangli. Menarik, tadi dengan melibatkan anak muda ya Pak. Kenapa tuh Pak anak muda harus digandeng? Jadi tim percepatan kami kebetulan memang rata-rata anak muda yang umurnya ya 50 tahun ke bawah, tapi tentu senior-senior kita, pakar-pakar kita selalu juga mendampingi, baik itu profesor-profesor kita selalu libatkan dalam bentuk informal, karena kita kan pada prinsipnya satu keluarga di Bangli ini, karena Bangli ini juga kita memiliki kekuatan yang sangat kuat, yaitu ada istilahnya Bisame dari Raja Bangli. Artinya? Bisame ini adalah sejenis transkrip yang tertulis di lontar dari kerajaan zaman Bali dulu, bahwa semua orang di Bangli bertanggung jawab untuk membangun Kabupaten Bangli, baik itu berada di wilayah Bangli maupun yang ada di luar Kabupaten Bangli. Maka saya dalam hal ini tidak segan-segan untuk mengganggu kawan-kawan kami yang ada di luar Kabupaten Bangli, baik itu para pakar, profesor, untuk saya mintain pendapat bagaimana caranya kita bersama-sama mempercepat pembangunan di Kabupaten Bangli. Karena Bangli tanggung jawab semua ya ada di Bangli ya, luar biasa. Baik, nah Pak, kemudian menurut Bapak sendiri ada tidak sih hubungan antara PAD dengan pembangunan daerah di Bangli? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita ngomongin pembangunan sebuah daerah, tentu kalau menurut saya ada dua, yaitu yang bersumber pendanaannya dari internal, dari APBD, baik itu APBD kabupaten, provinsi, dan juga pusat. Yang kedua adalah dari investasi. Nah, kalau kita ngomongin PAD, tentu ini adalah ruang bagi daerah untuk melaksanakan tugasnya di dalam
meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Dan dewasa ini memang semua unsur termasuk KPK RI melalui 8 area monitoringnya adalah menyarankan semua daerah di Indonesia ini untuk melakukan inovasi kreativitas dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi. Karena dua hal ini memang sudah diberikan kewenangan kepada daerah untuk bagaimana pembangunan daerah ini bisa dimaksimalkan dengan upaya dan dengan pendanaan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri. Nah tentu semakin besar pendapatan asli daerah yang bisa kita buat, semuanya juga pada akhirnya akan lari dalam bentuk program kegiatan pembangunan untuk masyarakat secara umum. Jadi memang salah satu kunci keberhasilan sebuah daerah adalah dalam upaya juga mengoptimalisasi potensi-potensi yang ada untuk bisa menghasilkan PAD untuk daerah itu sendiri. Dari dan untuk masyarakat lagi akhirnya ya kembali. Semuanya memang kembali kepada masyarakat itu sendiri. Baik. Nah Pak, ngomongin soal pariwisata nih, kalau di Bangli salah satunya Kintamani atau Batur tuh masuk Kintamani Pak? Batur termasuk Kintamani. Batur masuk Kintamani ya. Nah apakah artinya kontribusi dari masyarakat dalam bentuk retribusi pariwisata seperti itu menjadi wujud nyata partisipasi masyarakat dalam membangun daerah? Sebenarnya saya juga ingin menyampaikan kalau selama ini kawan-kawan dari luar kabupaten taunya Kintamani. Kintamani ini di sebelah mananya Bangli sih, seperti itu. Ya, di mana jadi tuh Pak? Kintamani ini adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Bangli. Salah satu kecamatan dari 4 kecamatan yang ada yaitu adalah Kintamani. Dan Kintamani ini memang memiliki predikat yang sangat luar biasa sekali. Dan Kintamani juga sudah sangat terkenal di seluruh dunia dari zaman dulu. Bahkan mungkin lebih dulu dari daerah-daerah pariwisata lain yang terkenal di Bali sekalipun. Dan dari dulu Kintamani ini memang sudah menjadi incaran daripada pariwisata itu sendiri. Dan kebetulan memang selama COVID ini daerah Kintamani ini seperti dapat anugerah dari Sang Pencipta. Karena pada saat daerah lain sepi, khususnya di Bali Selatan, malah di Kintamani bertumbuhlah coffee shop yang semakin ramai. Karena memang pemandangan alamnya luar biasa, bentang alamnya, ada Gunung Batur, ada Danau Batur, dikelilingi dengan tebing yang sangat terjal. Ada hot spring. Ada hot springnya, ada desa tuanya, dan mungkin ini salah satu pemandangan terindah yang ada di dunia. Di mana mata kita sejajar memandang ujung atau ketinggian gunung berapi dan di sampingnya ada Danau Batur. Jadi luar biasa sekali. Selama COVID malah kawan-kawan di Bali itu minum kopinya di Kintamani. Wow. Dan sampai sekarang bertumbuhlah kopi shop itu yang tentu juga membawa dampak yang luar biasa kepada multiplier lainnya. Bagaimana tenaga kerja bisa lebih banyak lagi diserap, bagaimana hasil-hasil pertanian yang saya bilang tadi memang PDRB kita persentase terbesarnya adalah dari sektor pertanian. Dan Astungkara selama COVID bertumbuh dan sampai sekarang tren kunjungan pariwisata ke daerah Kintamani ini berdasarkan data yang kita miliki selalu mengalami peningkatan-peningkatan yang di dalamnya juga adalah peningkatan retribusi untuk daerah dan tentunya ke depan pembangunan yang lebih dahsyat lagi yang bisa kita lakukan di Kintamani dalam rangka menjadikan kawasan Kintamani ini sebagai kawasan pariwisata berkelas dunia. Karena kebetulan di Kintamani ini kan ada Batur UNESCO Global Geopark. Oh, ada geoparknya juga, ada Pak. Geopark, dan ini mungkin saya sampaikan juga bahwa Batur UNESCO Global Geopark ini adalah geopark pertama di Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Dan kebetulan baru sekitar 2 minggu yang lalu kita melakukan revalidasi. Teman-teman dari asesor UNESCO datang untuk menilai lagi bagaimana sebenarnya Geopark Batur ini selama ini, dan Astungkara mudah-mudahan dari rekomendasi yang dihasilkan kita akan bergerak terus menuju kelas destinasi yang lebih menjanjikan sehingga kedatangan pariwisata dan wisatawan lokal, Nusantara dan asing dari tahun ke tahun akan semakin besar yang pada akhirnya bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Bangli secara umum pada akhirnya.
Luar biasa, itu salah satu dari hikmah pandemi ya Pak ya, ternyata bisa juga meningkatkan betul. Dan ini meningkatkan memang perekonomian di Bangli. satu-satunya yang paling ramai dikunjungi selama COVID adalah Kintamani. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi kawan-kawan kalau ke Bali nanti, kalau belum ke Kintamani kayaknya belum pas. Belum sah ke Bali. Belum sah ke Harus Bali. banget Jadi mampir saya ke sarankan Kintamani ya Pak. Baik, Pak, kemudian pengen tahu nih Pak, kalau menurut pendapat Bapak sendiri, masyarakat di Bangli itu punya karakter umumnya itu seperti apa sih Pak? Pada umumnya seperti di Bali pada khususnya, tentu masyarakat di Bangli juga adalah masyarakat yang sopan, yang pekerja keras, dan juga sangat menghargai tradisi yang sudah dimiliki oleh leluhur-leluhur kita zaman dulu itu. Dan pada prinsipnya mereka semua juga bisa kita ajak rembuk dengan baik-baik, dan semua yang saya lakukan pembangunan ini juga sejauh ini selalu mendapat tanggapan positif dari seluruh komponen masyarakat di Bangli. Bahkan kemarin kita buktikan sekali di bulan Mei, kebetulan Kabupaten Bangli merayakan hari ulang tahun yang ke-818, dan itu kita rayakan selama 1,5 bulan full, dan itu sama sekali kita tidak memakai anggaran dari APBD. Jadi itu 100% adalah partisipasi seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bangli. Baik itu dari pengusahanya, dari anak mudanya, semuanya berpartisipasi dengan bentuknya sendiri-sendiri sebagai rasa kepedulian dan rasa kebersamaan sudah terlibat di dalam event sekelas Hari Ulang Tahun Kota Bangli itu. Jadi punya rasa solidaritas tinggi ya Pak ya? Sangat tinggi, dan mudah-mudahan itu juga adalah momentum untuk kebangkitan Kabupaten Bangli ke depan ini. Amin, amin. Mudah-mudahan kami terus mendoakan. Baik. Baik, Bapak, pertanyaan terakhir ini adalah soal seperti apa kira-kira harapan Bapak ke depannya untuk Bangli, untuk masyarakat seluruh Bangli, kemudian untuk para perangkat maupun para stakeholder terkait yang ada di Bangli, seperti apa di masa depannya nanti Pak? Terima kasih. Tentu sebagai Bupati saya berharap bagaimana seluruh komponen masyarakat bisa bersinergi, bisa bahu-membahu di dalam melaksanakan pembangunan ini. Karena kita yakini, saya selalu menyampaikan pesannya Bung Karno, kalau kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka yakinlah alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Begitu juga kita di Kabupaten Bangli. Kalau kita sudah bersatu, kita sudah solid dan kompak, maka beban yang berat sekalipun akan terasa lebih ringan. Dan rencana dan mimpi-mimpi kita di Kabupaten Bangli, saya selalu sampaikan, tidak untuk didiskusikan lagi. Tetapi mimpi yang kita buat harus kita kerjakan untuk berwujud nyata. Dan jangan takut lagi kita bermimpi setinggi langit. Iya. Karena kalau pun jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang yang ada di atas sana. Jadi sekali lagi kepada seluruh masyarakat Bangli, saatnya kita jengah bersama untuk membangun Bangli, untuk mengejar semua ketertinggalan-ketertinggalan yang selama ini terjadi dengan kebersamaan dan dengan kerja keras. Astungkare, semoga alam memberkati kita semua. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali Bapak, dan pemirsa, kita saat ini sudah di penghujung acara. Namun sebelum saya tutup, saya akan minta Bapak menyebutkan 3 kata yang menggambarkan Bangli menurut Bapak. 3 kata aja Pak. Apa aja tuh kira-kira? Pertama. 3 kata. 3 kata. Pertama apa? Mungkin saya bilang Sarining Padma Buana. Artinya? Artinya pusat peradaban Bali. Pusat peradaban Bali. Ya. Oke, kedua. Itu kan sudah 3 kata. Oh, sudah 3 kata. Ya. Saya pikir ada masing-masing. Oh ya, sudah. Oke, baik. Pusat peradaban Bali ya Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa semakin berkembang, semakin maju tentunya ya. Terima kasih Bapak. Dan pemirsa, Teras Negeri akan segera kembali tentunya berbincang-bincang dengan sejumlah kepala daerah yang bisa memberikan banyak inspirasi untuk kita semua demi kemajuan negeri ini. Akhir kata, saya Dea Jian beserta seluruh kerabatku yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa. Pak, terima kasih Pak Sayang. Terima kasih Mbak Jihan.